Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kembali dengan taufiknya Allah memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan untuk kembali bersama-sama hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Saya mendoakan semoga Bapak dan Ibu semua senantiasa Allah berikan limpahan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarga dan keturunan beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada semua umatnya insyaallah termasuk kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di pagi hari ini kembali kita insyaallah akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an yang pada hari ini insya Allah kita akan membahas ya akhir daripada surat At-Taubah ya, atau dua halaman terakhir sebelum surat At-Taubah, yaitu ayat 118 sampai ayat 122. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat sebelumnya seperti biasa ayat sebelumnya yang telah kita tadaburi di pertemuan yang lalu. Di ayat 117 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari. Sungguh Allah telah menerima taubat ya. Allah telah memaafkan, mengampuni nabinya wal muhajirin. Demikian juga orang-orang muhajirin. Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy yang mengikuti Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah, maka mereka disebut dengan orang-orang muhajirin. Kemudian Al-Ansar. Al-Ansar adalah orang-orang penduduk asli Madinah yang beriman kepada Rasulullah SAW dan membela agamanya. Kemudian alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah, yaitu orang-orang yang telah mengikuti beliau, mengikuti Rasulullah SAW fi sa'atil usrah ya, pada saat di masa-masa sulit, yaitu di saat terjadinya perang Tabuk. Setelah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwasanya eh, di surat At-Taubah ini ayat-ayatnya terutama yang setengah terakhir itu berbicara tentang perang Tabuk ya. Dan bagaimana kejadian-kejadian yang ada di sana di antaranya adalah tidak perginya atau tidak berangkatnya orang-orang munafik bersama Rasulullah SAW ke perang Tabuk ini. Jadi Allah telah memaafkan nabinya, memaafkan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti beliau dalam masa-masa yang sulit, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum ya. Kenapa Allah taubatkan mereka? Allah berikan taubat kepada mereka. Nah, sekali lagi kita jelaskan tentu di sini maksudnya bukan kepada Rasul ya. Rasul tentu tidak ada kesalahan, Rasul tidak memiliki tidak melakukan apapun kesalahan dalam konteks perang ini ya. Tetapi maksudnya adalah karena Rasulullah SAW dalam satu pasukan, dalam satu gabungan bersama para pengikutnya, maka Allah sebut juga nabinya di sini. Laqad taballahu 'alan nabiyyi, Allah telah menerima taubat Nabi dan para orang-orang muhajirin, orang-orang Ansar yang mengikuti beliau di saat masa-masa sulit yaitu di perang Tabuk, min ba'di ma kada yaziqu qulubu fariqin minhum, yaitu dari ya jadi ditaubatkan mereka diberikan taubat oleh Allah itu adalah dari di mana kejadiannya adalah setelah hampir saja ya menyimpang hati-hati segolongan di antara mereka di saat perang Tabuk tersebut, karena begitu beratnya peperangan yang diikuti eh, dan begitu hebatnya pasukan musuh, dan termasuk juga karena ada gangguan daripada orang-orang munafik, sebagian orang-orang munafik yang ikut dalam perang tersebut yang
menyebarkan propaganda, mempengaruhi orang-orang supaya tidak melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk juga karena memang cuaca yang sangat panas, ya. Kemarin juga kita sebutkan tidak tidak ada air lagi yang akan diminum, sampai-sampai mereka menyembelih onta yang mereka bawa, kemudian mereka ambil perut onta tersebut atau jeroannya begitu ya. Kemudian mereka peras dengan tangannya sampai mengeluarkan air. Nah, air itulah yang mereka minum. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu ya. Yang kemarin saya sampaikan juga untuk menyentuh hati kita. eh, Tentunya kalau kita mengikuti detil demi detil perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini, maka akan lahir motivasi dalam hati kita, dalam sanubari kita untuk tidak menyia-nyiakan agama Allah ini. Pertama dengan tidak menyia-nyiakannya dalam bentuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Menegakkan sholat terutama. Karena begitu susah payahnya dulu Nabi dan para sahabat mendirikan agama ini, memperjuangkan agama ini. Sementara kita pada hari ini, alhamdulillah ya, kita sudah dalam keadaan aman, Islam telah tersebar di penjuru dunia, kita tinggal mengamalkannya saja. Sementara mereka dulu harus berjihad, menyabung nyawa, meninggalkan istri-istri yang disayangi, dicintai, anak-anak yang disayangi dan dicintai, mengorbankan nyawanya hanya untuk syiarnya tegaknya agama Islam. Tsumma taba alaihim, ya. Kemudian Allah terima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang pagi ini kita tadi sudah bacakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa 'alal thalathatil ladzina khulifu wa 'alal thalathatil ladzina khulifu. Dan demikian juga wa di sini ada wawul ataf yang bersambung kepada ayat yang sebelumnya yang berarti Allah juga menerima taubat tiga orang. Jadi di sini disebut kita akan bahas tentang kisah tiga orang yang tidak termasuk dari eh, dia tidak termasuk orang-orang munafik yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang Tabuk dan mereka ketakutan karena akan dimarahi oleh Rasulullah dan mungkin karena rasa bersalah yang luar biasa mereka mengikatkan badannya di pagar-pagar Masjid Nabawi dan kemudian sampai akhirnya mereka dimaafkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang sudah eh, kita tadaburi di ayat sebelumnya ya. Ya sebentar itu sudah agak jauh ya di ayat ya saya lihat sebentar ya Bapak dan Ibu. Ya di ayat 106 ya. Wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Jadi kita sekarang membahas kelompok yang ketiga yang di ayat yang kita sebutkan sebelumnya di ayat 106 ya. Eh, di mana mereka adalah orang-orang lain ya, kelompok ketiga yang urusan mereka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka juga tidak datang membuat drama begitulah kira-kira ya. Mereka tidak datang kepada Rasulullah SAW dengan sebuah drama, menangis ya, mengikatkan badannya di pagar agar permohonan maaf mereka diterima oleh Rasulullah SAW. Karena memang aslinya mereka ini bukan orang munafik. Mereka hanya karena situasi dan kondisi tertentu pada waktu itu yang sebetulnya mereka telah punya niat ya untuk bersungguh-sungguh ikut dalam perang Tabuk, tapi karena satu dan lain hal akhirnya mereka terlambat. Dan begitu terlambat, ya datanglah mungkin iblis, syaitan, ya mengatakan, ya sudahlah, pasukan Nabi Muhammad telah jauh, ya insya Allah mereka akan dimenangkan oleh Allah karena jumlahnya sudah cukup banyak. Maka akhirnya sampai Rasulullah SAW kembali ke Madinah kembali dari perang Tabuk, mereka pun tetap tidak mengikuti kafilah Rasulullah. Dan eh, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah, maka ada sekelompok orang yang datang kepada Rasulullah SAW mengakui dosa-dosanya dan kemudian sampai menangis seperti yang kita sebutkan kisah Abu Lubabah kemarin ya, ikatkan padanya di pagar menangis meminta
permohonan maaf dari Rasulullah dan dimaafkan oleh Rasulullah. Kalau Abu Lubabah memang benar taubatnya. Namun sebagian-sebagian yang lain yang datang bersama Abu Lubabah juga dimaafkan oleh Rasulullah, ya. Di mana di situ Allah menjelaskan bahwasanya Allah yang mengetahui hati mereka begitu ya. Yang penting Rasulullah sudah maafkan soal mereka jujur, tidak jujur, bersandiwara, maka diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah kita kembali kepada ayat 118. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Jadi ada tiga orang yang merupakan tokoh utama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bernama Ka'ab bin Malik. Beliau salah seorang dari keluarga Bani Salamah ya. Yang kedua eh, Mararah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang daripada Bani Amru bin Auf. Dan yang ketiga bernama Hilal bin Umayyah ya. Radhiyallahu anhu, beliau berasal daripada Bani Waqif ya. Jadi tiga orang sahabat Rasulullah SAW ini bahkan ada di antara mereka itu yang ikut dalam perang Badar. Ya, seperti kita ketahui, para sahabat yang ikut dalam perang Badar termasuk sahabat-sahabat utama yang dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang diberikan kabar gembira untuk diberikan surga nanti di yaumil qiyamah. Nah, ternyata ada di antara yang tiga ini yang hadir dalam perang Badar. Namun bagaimana kejadian yang mereka alami, kita akan ikuti dalam penjelasan ini Bapak dan Ibu. Dan atas tiga orang yang ditangguhkan alladzina khulifu ya ditangguhkan taubat mereka karena memang mereka tidak datang kepada Rasulullah sehingga tidak turun ayat untuk mereka waktu itu yang menyatakan mereka juga termasuk orang-orang yang diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Dan atas tiga orang yang ditangguhkan taubat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang harus kita pahami Bapak dan Ibu, ayat ini dimulai dengan huruf ataf wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu ya. Artinya tentu kesimpulan awalnya taubat mereka diterima, tapi Allah ceritakan di sini bagaimana peristiwa yang mereka alami sebelum taubat mereka itu diterima karena ayat ini kan nyambung kepada ayat sebelumnya di mana Allah menyatakan Allah telah menerima taubat nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang telah mengikuti beliau ya di dalam perang Tabuk dalam keadaan susah payah dan juga termasuk Allah terima taubat yang tiga orang ini. Tapi di dalamnya ada cerita bagaimana perbuatan yang telah mereka lakukan. Namun secara kesimpulan umumnya, taubatnya juga telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu dan atas tiga orang yang telah ditangguhkan taubat mereka, yaitu bagaimana kisahnya hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, yaitu sehingga apabila telah terasa sempit bagi mereka dunia ini ya telah sempit bagi mereka bumi bima rahubat dengan luasnya bumi tersebut padahal bumi sebegitu luas kota Madinah sebegitu luas sementara mereka telah merasakan dunia ini begitu sempitnya ya kenapa mereka merasakan sempit nanti kita ceritakan Bapak dan Ibu wadaqat alaihim anfusuhum dan terasa sempit bagi mereka jiwa mereka ya wa dhannu alla malja'a minallah dan sampai akhirnya mereka merasa mengira ya atau mengetahui alla malja'a minallah bahwasanya tiada tempat berlindung ya tiada tempat berlindung daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala saking merasa bersalahnya saking merasa takutnya dan merasa sedihnya merasa putus asa karena memang mereka diboikot oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 50 hari 50 malam ya tidak diajak bicara oleh Rasulullah dan oleh seluruh sahabat yang ada di Madinah. Bahkan Nabi memerintahkan kepada mereka untuk memulangkan istri-istri mereka ke rumah orang tuanya. Begitu marahnya Rasulullah SAW kepada mereka karena eh, mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Padahal mereka tadinya adalah sahabat-sahabat yang utama, ya, sahabat yang ikut dalam perang Badar, yang juga dikenal memiliki kemampuan untuk ikut dalam perang, tapi kok bisa-bisanya tidak ikut dalam perang Tabuk begitu. Sampai akhirnya mereka diboikot oleh Rasulullah SAW, eh, di mana yang tiga orang ini akhirnya merasakan dunia itu begitu sempit,
ya, karena kemana mereka pergi tidak ada yang menyapa, menegur, bersikap ramah kepada mereka, ya. Yang tentunya yang paling membuat hati mereka hancur adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Karena Bapak dan Ibu, bisa kita bayangkan bagaimana perasaan seorang mukmin ketika tidak diacuhkan oleh Rasulullah, ketika tidak mau diajak bicara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ketika Rasulullah SAW pun ditegur, tidak diucapkan salam, tidak menjawab salam, ya, ditegur tidak mau menyaut, diajak bicara tidak bicara, ketika dilihat melengos begitu, ya. Begitu dijelaskan dalam riwayat ini bagaimana detailnya kejadian yang dialami oleh tiga orang sahabat ini, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum, yang diboikot oleh Rasulullah SAW dan seluruh para sahabat, bahkan keluarga mereka, akibat mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Ya, dalam riwayat diceritakan ada sebuah riwayat yang cukup panjang sekali, ya, dalam tafsir At-Tabari, riwayat cerita daripada Ka'ab bin Malik itu sendiri. Karena beliau menceritakan sesungguhnya beliau ketika ada seruan perang Tabuk itu sudah bersiap-siap, ya. Bahkan beliau mengatakan tidaklah pernah saya mengalami kehidupan di mana saya paling kaya, paling dan fisik saya paling kuat, semuanya ada begitu. Di mana membuat beliau waktu itu eh, tidak ada alasan sama sekali untuk tidak ikut dalam perang Tabuk. Dan memang menurut cerita beliau, beliau memang akan ikut perang Tabuk, ya. Tapi entah apa masalahnya, barangkali mungkin syaitan, ya, tentunya iblis, ya. Beliau telah bersiap-siap dan melihat Rasulullah SAW bergerak, ya, pasukan beliau bergerak menuju Tabuk, namun yang tiga orang ini tidak kunjung eh, katakanlah menggerakkan ontanya begitu. Sampai akhirnya telah berlalu sekian jam mungkin barangkali atau sekian waktu, mereka pun tetap berada di rumahnya, ya. Ragu-ragu begitu antara pergi atau tidak, karena memang, ya, terus terang kata Ka'ab bin Malik ini waktu itu memang hari panas sekali, sangat panas. Dan tentunya sekali lagi mereka ini bukan termasuk orang-orang munafik yang kelompok pertama yang telah kita jelaskan sebelumnya, tidak ikut perang karena memang aslinya nggak mau ikut perang, ya. Karena hari panas, musuh yang sangat dahsyat, dan memang aslinya orang-orang munafik ini lebih senang tinggal bersama istri dan anak-anak mereka di rumahnya di Madinah. Nah, beda dengan yang tiga orang ini. Tapi singkat kata, singkat cerita, mereka memang tidak ikut dalam perang Tabuk. Begitu pulang Rasulullah SAW dari perang Tabuk, ya, kemudian seperti tadi kita ceritakan, kelompok kedua membuat drama, datang kepada Rasulullah SAW yang jumlahnya sekitar 85 orang. Sampai ada yang mengikatkan badannya di Masjid Nabawi seperti Abu Lubabah. Kemudian dengan kelemah lembutan hatinya eh, Nabi Muhammad memaafkan mereka. Ya, Nabi Muhammad memaafkan mereka dan Nabi Muhammad SAW menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Ya, kalau yang jujur dengan perkataannya, ya, dengan alasannya, atau mungkin mereka nggak punya alasan sama sekali, tapi betul-betul minta maaf, mengakui kesalahan, maka insya Allah terima taubatnya oleh Allah. Yang datang hanya dengan pura-pura drama itu orang-orang munafik, ya, urusan mereka kembali kepada Allah. Kalau mereka berbohong, maka nanti azab akan Allah timpakan kepada mereka. Ya, nah, yang tiga orang ini dalam ceritanya mereka itu tidak datang karena mereka tidak ingin termasuk dalam drama tersebut. Ya, karena mereka tahu yang datang dalam drama itu adalah kebanyakan orang-orang munafik. Sehingga mereka tidak langsung datang kepada Rasulullah bersama kelompok kedua yang di dalamnya ada orang-orang yang minta maaf kepada Rasulullah, baik yang benar-benar minta maaf maupun orang-orang munafik yang jumlahnya lebih banyak, ya. Nah, yang tiga orang ini tidak mau ikut dalam rombongan yang minta maaf tersebut karena mereka memang merasa, ya, mungkin merasa kurang bersalah barangkali, atau bingung lah, katakanlah kebingungan, ya, kalau ikut nanti bisa-bisa termasuk dianggap orang-orang munafik begitu, ya. Tapi kalau nggak ikut juga serba salah, ya. Nanti pasti akan dimarahi oleh Rasulullah. Dan benar ternyata kadang mereka tidak datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanpa alasan yang jelas untuk difahami, maka akhirnya mereka diboikot oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan dengan cerita yang cukup panjang, ya. Ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka tetap sholat di masjid, ikut sholat bersama Rasulullah SAW di masjid, sholat subuh, zuhur, asar. Namun ketika Rasulullah SAW membalikkan badannya selesai sholat, ya,
Maka Ka'ab bin Malik ini salah satu di antara yang bertiga itu memandang kepada Rasulullah SAW. Ya, nah ketika Rasulullah dia memandang pada Rasulullah dan tiba-tiba mata Rasulullah menatap kepadanya, kemudian beliau pun katakanlah menundukkan wajahnya. Dan demikian juga sebaliknya, ketika dia mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memandang kepadanya, begitu dia memandang juga kepada Rasulullah, Rasulullah pun kemudian memalingkan wajahnya. Begitulah kira-kira Bapak Ibu bagaimana ketika kita ada masalah dengan orang lain dan kita berada dalam satu tempat, pasti ada perasaan risih luar biasa ya. Apalagi orang tersebut adalah orang yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan kasih sayang dan perhatiannya. Namun beliau waktu itu menunjukkan sikap yang begitu membuat sedih hati orang-orang bertiga ini. Ya, tidak mau mengucapkan membalas salam mereka ya. Bahkan juga semua sahabat waktu itu berjumpa di pasar, berjumpa di jalan, berjumpa di masjid, semuanya tidak ada yang mau menyapa mereka. Bahkan Ka'ab bin Malik mengatakan beliau punya sepupu yaitu Tolha bin Ubaidillah yang sangat beliau sayangi ya, sepupu dekat begitu, teman sehari-hari, termasuk juga tidak mau berbicara dengan beliau atau Ka'ab, sahabat Ka'ab bin Malik ini Bapak dan Ibu. Sampai akhirnya ya beliau mengatakan hari berlalu, tidak ada hari berlalu dalam 50 malam tersebut kecuali beliau dan tiga orang sahabat yang lainnya selalu menangis ya, berurai air mata. Kebingungan lah begitu ya. Sampai-sampai mereka merasa tidak ada lagi jalan selamat kecuali hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian Bapak dan Ibu ya, turunlah ayat ini yang menyatakan bahwasanya taubat mereka pun juga telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ dijelaskan tatkala eh, datang wahyu ini ya, ada seseorang yang berteriak ya, menyebut nama Ka'ab bin Malik ini, di mana Ka'ab bin Malik ya, di mana Ka'ab bin Malik ya, sesungguhnya telah datang kabar gembira tentangnya begitu ya, yaitu telah diterimanya taubat mereka, yaitu dalam ayat 118 dan 100 117 dan 118 ini Bapak dan Ibu. Thumma taba alaihim ya. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Ya, ini yang tadi kita sebutkan ayat yang menandakan turunnya taubat untuk tiga orang tersebut. Liyatubu supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Bapak dan Ibu, saya mungkin tidak bisa menghadirkan ceritanya dengan dramatis ya. Padahal kalau kita baca langsung, ya saya tadi sempat ya sempat hampir menangis juga begitu ya. Membayangkan bagaimana sedihnya perasaan mereka ini. Ya, bagaimana situasi yang dihadapi oleh tiga orang sahabat ini ketika diboikot selama 50 malam ya oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu ya. Padahal mereka ini orang-orang baik begitu. Orang-orang yang tidak pernah sekalipun tidak ikut dalam perang-perang Rasulullah sebelumnya. Kecuali Ka'ab bin Malik memang waktu perang Badar juga dia tidak ikut ya karena ada waktu itu kendala. Nah, sementara yang lain semua adalah eh, mereka adalah sahabat Rasulullah SAW yang utama yang eh, ya ini katakanlah insiden ya mereka tertinggal dalam peperangan Tabuk ini diboikot oleh Rasulullah SAW, tidak diajak bicara ya, tidak diacuhkan, bahkan dipandang pun tidak oleh Nabi begitu ya. Eh, Be- Pernah sekali Ka'ab bin Malik ini datang kepada Rasulullah menanyakan ya bagaimana kenapa sikap Rasulullah tersebut, kemudian dia ditolak oleh Rasulullah, pergilah kata Rasulullah sampai datang nanti ketentuan dari Allah. Nah, di situ beliau mendengar ucapan Nabi itu semakin takut karena jangan-jangan ketentuan Allah itu mencap mereka sebagai orang munafik yang dalam ayat sebelumnya telah dijelaskan orang-orang munafik yang berpura-pura minta maaf tersebut akan diberikan nanti kelak neraka jahanam ya. Ya tentu beda Bapak dan Ibu kita dengan para sahabat ini. Para sahabat ini adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah. Saking cintanya mereka kepada Rasulullah, mereka mau mengorbankan ibu ayahnya sekalipun, ya. Mereka korbankan jiwa raganya dan mereka seperti ibarat mau putus gitu hatinya ya kalau tidak bersama Rasulullah, tidak menikmati
keramahan dan keindahan akhlak Rasulullah dalam sehari gitu ya. Nah, ini yang terjadi sebaliknya. Nabi memboikot, bermuka masam begitu ya. Tidak mau berbicara dengan mereka. Lalu akhirnya Allah terima taubat mereka. Di dalam riwayat Ka'b bin Malik juga disebutkan sampai beliau tersandar pasrah di dinding-dinding yang dia temukan sepulang dari sholat ya. Karena sudah putus harapan, bingung apa yang harus dikerjakan selama 50 hari menghadapi situasi yang sangat berat ini. Sampai puncaknya mereka juga eh, disuruh pisahkan dengan istrinya ya. Istrinya pun disuruh pulang tapi tidak diceraikan ya. Yang penting pulang ya, sampai nanti pulang ke rumah orang tuanya sampai nanti turun wahyu dari Allah yang menentukan status mereka. Innallaha huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu, silahkan nanti dibaca saja ya mungkin bisa dicari di Google kisah tiga orang ini. Kalau kita ingin mendapatkan ibrah hikmah keimanan yang luar biasa ya, saya terus terang tadi saya katakan saya begitu membacanya merinding dan hampir menangis ya karena merasakan situasi yang mereka alami ini berat sekali ya. Eh, tapi alhamdulillah akhirnya mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Bapak dan Ibu, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah wa kunu ma'as shadiqin dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Ya, orang-orang yang jujur, benar dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mungkin kalau kita lihat sepintas itu artinya beriman dan bertakwalah kepada Allah dan bergaulah ya. Bergaulah jadilah kalian bersama orang-orang yang benar ya, orang-orang jujur, orang-orang yang mencintai kebenaran, orang-orang yang senantiasa berjuang berjalan dalam kebenaran atau orang-orang jujur dalam keimanannya. Tapi kalau kita lihat di tafsir At-Tabari di sini maksudnya justru kunu ma'as shadiqin ini nanti di akhirat ya. Karena di dunia ini mungkin sulit juga bagi kita mencari orang-orang yang jujur ya. Tapi maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian nanti kelak bersama orang-orang yang benar, ya, as-siddiqin, yaitu para rasul, para anbiya, para syuhada, para pejuang-pejuang agama Allah yang memang berjuang di jalannya. Jadi kita cari di dunia ini ya orang-orang demikian supaya nanti kita di akhirat bersama dengan mereka, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada salahnya kalau kita memahaminya juga sejak di dunia ya, otomatis ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian di dunia, kalau kita pahami ayat ini maksudnya di dunia, bersama orang-orang yang benar, ya. Bergaulah dengan orang-orang yang benar, ya. Carilah teman-teman orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang yang soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita pahami dalam cara yang kedua, jadilah kalian nanti kelak di akhirat bersama orang-orang yang as-shadiqin ini. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan di dunia bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga dengan demikian kita pun nanti kelak akan bersama mereka di yaumul qiyamah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan, "Maka li ahli madinati" dan tidaklah ada atau tidaklah pantas ya, tidaklah ada atau tidaklah pantas li ahlil madinati bagi penduduk kota Madinah wa man haulahum minal a'rabi dan orang-orang yang ada di sekeliling mereka daripada orang-orang Arab Badui. Ya, jadi tidak pantas bagi bagi seluruh penduduk kota Madinah dan orang-orang yang ada di sekitar Madinah tersebut, yaitu orang-orang Arab Badui. Ya, apa yang tidak pantas dan apa yang tidak boleh yaitu ayyatakhallafu ar Rasulillah, untuk mereka tinggal dari Rasulullah SAW. Artinya tertinggal di rumah mereka, tidak ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak pantas bagi mereka ayyatakhallafu ar-Rasulillah. Ayyatakhallafu itu maksudnya mereka tertinggal, terdiam diri di rumahnya, tidak ikut begitu ya. Diam saja di rumahnya sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi beperangan. Kemudian wala yarghabu bi anfusihim an nafsih, ya, dan juga tidak pantas bagi mereka wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, untuk menginginkan
dengan diri mereka tersebut, diri mereka. Nah, ini takbir bahasa Arab yang mungkin kalau kita baca secara letterlek kita tidak akan dapatkan pemahaman yang baik. Tapi maksud daripada takbir ini adalah tidak pantas bagi mereka untuk mendahulukan diri mereka, begitu Bapak. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Tidak pantas bagi mereka untuk lebih memilih kenyamanan, keselamatan, kesenangan untuk diri mereka sendiri di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak pantas. Kesimpulannya tidak pantas baik penduduk Madinah maupun orang-orang yang ada di sekitar Madinah daripada orang-orang Badui untuk tinggal enak-enak saja di rumahnya, ya. Eh, Tinggal dari Rasulullah dan lebih memilih kesenangan untuk diri mereka. Itu nggak boleh, ya. Harusnya kalau Nabi mengajak berperang, Nabi sendiri ikut dalam perang tersebut, maka semua orang harusnya ketika diseru perang itu harus keluar dari rumah. Jangan sampai ada yang tinggal di rumah, ya, hanya duduk-duduk saja dengan keluarganya. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian Allah katakan tidak pantas? Ya, pertama tentu tidak pantas karena berarti itu membangkang kepada Rasulullah SAW. Ya, berarti itu memang menunjukkan tidak punya kecintaan kepada agama, tidak punya loyalitas. Ya, intinya tidak baik lah. Ya, karena bagaimana mungkin ya Rasul pergi perang kita enak-enak tinggal di rumah. Namun alasan kedua yang disebutkan dalam ayat ini, kenapa tidak pantas? Ya, dzalika yang demikian itu, yang ketidakpantasan yang Allah sebutkan di awal ayat ini, sebabnya adalah bi'annahum, karena mereka itu, ya, yang ikut dalam perang itu, kalau seandainya mereka ikut semua, la yusibuhum zama'un, tidaklah menimpa mereka rasa haus, wala nasabun, dan juga kepayahan, kesusahan, ya, kesengsaraan, wala makhmasatun, dan tidak pula rasa lapar yang sangat lapar, ya, fi sabilillah, ketika mereka sedang berada di jalan Allah tersebut dalam peperangan fi sabilillah tersebut. Kemudian juga wala yata'una mautian, dan tidaklah mereka menginjakkan suatu tempat dengan kaki mereka, yaghizul kuffara, yang dimana ketika mereka menginjakkan kakinya di negeri tersebut membuat marah atau jengkel atau sakit hati orang-orang kafir. Kemudian juga wala yanaluna min aduwin naila, dan tidaklah, ya, mereka berhasil mendapatkan dari musuh mereka sesuatu yang didapatkan, yaitu dengan membunuh mereka, dengan menyakiti mereka, dengan merampas harta benda mereka, ya. Intinya menimpakan kesengsaraan kepada musuh, begitu, ya. Nah, yang tadi kita sebutkan tersebut, ya, rasa lapar, rasa haus, penderitaan, kesengsaraan, membuat orang musyrikin ketakutan karena membuat orang kafir, ya, karena diserang oleh pasukan Nabi bersama mereka, dan juga termasuk eh, hal-hal yang menyebabkan orang-orang kafir tersebut menderita, ya, kecuali kata Allah kutiba lahum bihi amalun salih, kecuali pasti dituliskan untuk mereka dengan semua yang mereka alami tadi di atas itu berupa amal saleh, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apapun yang mereka alami dalam perang tersebut berupa rasa haus, dahaga, rasa kelaparan, penderitaan luar biasa, ya. Dan termasuk ketika mereka ikut perang itu berhasil membuat orang-orang kafir itu ketakutan dan bahkan berhasil membunuh mereka sekalipun, ya, merampas harta mereka, kecuali kata Allah ditulis untuk orang-orang yang ikut dalam perang itu, yaitu catatan amal soleh, ya, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan balasan pahala daripada orang-orang yang berbuat baik. Jadi oleh karena itu kata Allah nggak pantas kalian wahai penduduk Madinah dan orang-orang yang ada di sekitar Madinah daripada orang-orang Badui ini untuk next time tentunya, ya, ke depan eh, eh, tinggal lagi di rumah, ya, baik yang telah berlalu kemarin waktu perang Tabuk itu nggak pantas, termasuk juga yang akan datang nggak pantas kalau seandainya Nabi telah menyeru untuk masuk bersama beliau ke medan perang, gitu, ya. Kenapa demikian? Karena kenapa nggak pantas? Pertama, karena Nabi ikut. Ya, nggak pantas kalau membiarkan Nabi pergi perang sendiri. Yang kedua, karena jika seandainya kalian ikut dalam peperangan tersebut, maka tidaklah rasa haus, lapar, dahaga, susah payah, ketakutan mungkin bahkan, ya, kelelahan,
dan termasuk juga eh, kepergian kalian itu membawa rasa takut bagi musuh dan kemudian kalian juga berhasil mendapatkan sesuatu dari mereka dengan mengambil nyawa mereka, menewaskan mereka, mengambil harta bendanya, kecuali kata Rasulullah, kata Allah dalam ayat ini pasti akan dibalas oleh Allah dengan pahala, ya, amal soleh. Itu jadikan oleh Allah amal saleh, karena Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan balasan orang-orang yang muslimin. Kepada ibu dan ikhwan dan akhwat rahimakumullah, tentunya ayat ini juga perlu kita bawakan untuk diri kita pada hari ini, ya. Ketika seseorang berjihad di jalan Allah, berjuang untuk agama, maka apapun yang dialaminya, ya, apapun yang dialaminya berupa tantangan, kesusahan, bahkan mungkin nyawa tantangannya, kehormatannya, dan seterusnya, maka pasti dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ini tadabur kita, ya. Kita mentadaburi bukan hanya sekedar memahami cerita, tetapi juga dalam rangka mengambil hikmah, ibrah, dan mauizah untuk kita yang hidup pada hari ini selaku hamba Allah. Kemudian juga di ayat selanjutnya Allah jelaskan, wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, dan tidaklah mereka itu menafkahkan nafkah yang kecil, ya, 1.000 rupiah mungkin, 500 rupiah, wala kabiratan, dan tidaklah yang besar sampai mungkin 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar untuk agama Allah, ya, apalagi untuk peperangan, ya, sampai dia sumbangkan mungkin 10 ekor onta, ya, mungkin 50 kambing, ya, mungkin emasnya, untuk bagaimana supaya pasukan itu mendapatkan kemenangan. Eh, Kemudian wala yaqta'una wadiyan, dan tidaklah mereka juga melintasi lembah. Namanya orang perang pergi jauh ratusan kilo pasti naik gunung, turun lembah, ya. Intinya apapun yang dikeluarkan, ya, apakah itu harta benda, kecilkah, besarkah, atau tenaga, ketika mereka masuk turun, naik bukit, turun lembah, kata Allah, kecuali kutiba lahum, pasti dituliskan pahala untuk mereka. Ya, ditetapkan atau dituliskan untuk mereka, yaitu apa dituliskan untuk mereka, liyajziyahumullahu, bahwasanya mereka akan diberikan balasan oleh Allah ahsana ma kanu ya'malun, yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi tidak sama, ya. Allah tidak kasih kita berkorban mungkin dengan nilai katakanlah 1 juta nilainya, apakah itu tenaga atau uang, maka Allah akan membalas tidak sama. Tidak Allah kasih 1 juta juga, tapi lebih baik. Ya, kalau lebih itu berarti tidak terhingga. Bisa jadi 1 2 juta, bisa jadi 5 juta, bisa jadi bahkan 100 juta atau 1 miliar bahkan. Karena Allah tidak pernah, tadi di atas kita sebutkan, menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Apalagi kebaikan itu dalam bentuk berjihad fisabilillah. Kemudian di ayat yang terakhir, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Nah, ini mungkin ayat yang cukup populer, ya. Yang, ya, ternyata banyak sekali eh, takwil daripada ayat ini. Saya termasuk yang mendapatkan banyak ilmu ketika tadi pagi membaca tafsir At-Tabari tentang ayat ini, ya. Ternyata memang penting sekali kita mentadaburi Al-Quran ini secara langsung dari referensinya. Karena kalau hanya sekedar baca terjemahan, ya, pemahaman kita akan dangkal sekali dan mungkin akan stuck dalam satu pemahaman. Ternyata ayat ini bisa difahami dalam setidaknya 3 cara memahami yang artinya bisa kontradiktif, Bapak dan Ibu, ya. Mari kita lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidaklah ada, wa ma kana di sini kita selalu terjemahkan dengan tidak pantas, ya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, tidak pantas atau tidak boleh atau tidak ada, ya. Wa ma kana, tidaklah boleh, tidaklah sah, tidaklah wajar atau tidak pantas orang-orang mukmin itu liyanfiru kaffah, untuk berangkat perang semuanya. Nah, kita pahami sampai di situ dulu. Ayat ini menjelaskan tidak pantas semua orang mukmin itu yang ada dalam suatu negeri, katakanlah di Madinah, untuk semuanya, kalau penduduknya 1.000 orang, 1.000-nya pergi perang. Atau laki-lakinya tentunya, kalau laki-lakinya ada 1.000 orang, 1.000-nya pergi perang, begitu. Ya, nah, ini tidak pantas kata 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 Allah, ya, dalam ayat ini. Ya, kita pahami dulu. Tadi katanya eh, kalau Nabi merintahkan perang harus ikut semuanya, nggak boleh ada yang tertinggal. Tapi kok tiba-tiba ayat ini justru sebaliknya mengatakan tidak pantas orang-orang mukmin itu untuk berangkat semuanya ke medan perang. Nah, ini bagaimana ini ayat kontradiktif? Nah, ini yang Bapak Ibu kalau kita nggak pandai memahaminya,
Tiba-tiba datang orang kafir, orang orientalis, mengatakan ayat Al-Quran itu nggak jelas katanya kan. Al-Quran itu bertolak belakang. Habis mengatakan semua orang harus ikut perang. Tidak, tadi ayat yang sebelumnya kita tadaburi, tidak pantas, tidak wajar, tidak boleh orang itu tinggal di rumahnya, baik dari orang Madinah dan orang-orang Badui tadi, kalau ada seruan perang, ya. Karena kenapa? Karena tidak hormat pada Nabi, tadi kita jelaskan, dan karena tidak pantas mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi justru ayat ini mengatakan sebaliknya, tidaklah wajar, tidak pantas, atau tidak boleh orang-orang mukmin itu untuk berangkat semuanya ke dalam medan peperangan. Nanti kita selesaikan dulu penjelasannya per kata Bapak Ibu. Kita nanti akan jelaskan secara umum maksud ayat ini. Falaula nafara min kulli firqatin, maka di sini ada kalimat falaula. Nah, di sini kalau kita terjemahkan secara terlek mungkin agak bingung artinya. Falaula artinya dan kalau. Maka kalau tidak ada ya, maka kita menerjemahkannya apakah tidak ada begitu ya. Falaula nafara min kulli firqatin, maka apakah tidak ada begitu. Falaula, apakah tidak ada berangkat dari tiap-tiap golongan itu ya, di antara mereka ada segolongan orang yang uh, yatafaqahu fid din. Mereka belajar agama. Nah, jadi kalau kita memahaminya eh, dengan versi pertama ya, jadi ayat ini dengan pemahaman pertama mengatakan nggak mesti semua orang ikut berperang. Harus ada sekelompok orang yang tinggal di kota di Madinah yang tugasnya adalah untuk belajar memahami agama ya. Karena tetap penting adanya orang-orang yang belajar. Kalau orang nanti pergi perang semua, katakanlah mungkin nanti mati semua. Lalu siapa yang tinggal berilmu? Ya, atau mungkin eh, kalau kita pahami kalau semuanya ikut berperang, nanti siapa yang belajar Al-Quran, siapa yang belajar hadis ya? Karena ayat ini Bapak dan Ibu ternyata ditujukan dalam konteks perang-perang yang tidak diikuti Nabi ya. Kalau tadi adalah perang-perang yang diikuti Nabi, yang tidak boleh satu pun orang tinggal di rumah, maka ayat ini justru untuk perang-perang yang tidak diikuti Nabi. Jadi ceritanya Bapak dan Ibu, ketika ayat yang tadi sebelumnya di atas dan sebelum-sebelumnya itu turun, dan ketika peristiwa orang-orang munafik ini ada yang diterima taubatnya, ada yang tidak, ada yang diboikot 50 hari itu, membuat akhirnya orang-orang ketakutan untuk tidak ikut perang. Ya, akhirnya begitu ada pengumuman perang, semua orang berduyun-duyun begitu. Semua orang berduyun-duyun ikut perang. Sampai akhirnya nggak ada satupun yang tinggal di kota. Padahal Nabi nggak ikut begitu ya. Eh, ya mereka salah paham ya. Dikira semua perang itu mereka harus ikut. Padahal yang dimaksudnya itu adalah kalau perang itu diikuti Nabi. Kalau Nabi nggak ikut ya nggak apa-apa. Yang memiliki kelapangan ikut, yang tidak memiliki kelapangan ya nggak apa-apa ikut. Nah di sini makanya ayat ini dipahami begitu. Tidaklah pantas semua orang ikut berduyun-duyun ke medan perang. Ya dalam tanda kurung mungkin karena takut dianggap munafik. Nah, nggak pantas begitu kata ayat ini. Maka Allah mengatakan, apakah tidak ada sebagian dari mereka yang tinggal di rumahnya, di kota, di kampungnya, yang belajar dengan Rasulullah SAW, belajar agama. Karena barangkali sepeninggal pasukan pergi perang, ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pemahaman yang pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Artinya ayat ini menghimbau agar jangan semua orang ikut berperang. Ada sebagian yang tinggal di kota untuk belajar. Liyatafaqahu fid din, supaya mereka belajar agama, dan waliyunziru qaumahum, dan supaya nanti mereka bisa memberikan peringatan kepada kaum mereka yang sedang ikut perang itu ya, mengajarkan mereka ilmu-ilmu agama, idza raja'u ilaihim, jika mereka nanti telah kembali kepadanya ya. Mereka di sini dua versi. Bisa jadi mereka itu orang-orang yang berperang itu kalau sudah pulang ke rumah mereka masing-masing, tentu mereka akan diajarkan agama oleh sekelompok orang yang tadi tinggal di Madinah belajar bersama Rasulullah SAW. La'allahum yahdharun. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan petunjuk atau bisa menjaga diri mereka dengan ilmu yang disampaikan oleh sekelompok orang yang tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, jadi pemahaman yang pertama itu ya Bapak dan Ibu ya, artinya ayat ini mengatakan tidak boleh semua orang ikut perang. Ya, kenapa nggak boleh? Ya, padahal tadi di ayat sebelumnya dikatakan harus ikut perang semua, karena ini beda konteksnya. Ayat ini ditujukan setelah eh,
eh, kejadiannya bukan sama dengan sebelumnya ya. Ini adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perang yang dinamakan dengan Saraya, itu adalah utusan pasukan yang diutus oleh Nabi untuk berperang dengan musuh, tapi Nabi sendiri tidak ikut di situ. Ya, Nabi sendiri tidak ikut dalam eh, kalau peperangan yang diikuti oleh Rasulullah itu namanya ghazwah, ghazwah atau ghazawat ya. Nah, begitu kira-kira. Eh, jadi pemahaman pertama ayat ini melarang orang-orang semuanya ikut dalam peperangan dan harus ada sebagian yang tinggal di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman yang kedua justru sebaliknya, ya justru sebaliknya. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut perang, ya, dan mereka paham bahwasanya ketika Nabi tidak ikut perang itu berarti mereka juga tidak wajib seperti wajibnya dulu perang Tabuk, ya. Maka banyak akhirnya yang eh, katakanlah eh, memilih tidak ikut perang begitu ya, karena memang tidak wajib ya. Tapi ayat ini turun turun justru sebaliknya, memerintahkan kepada setiap kampung itu, sebentar ya. Ya, memang kata kata Allah dalam ayat ini tidaklah mesti ya orang-orang mukmin itu untuk pergi semuanya dalam peperangan. Ya, dalam peperangan itu. Tetapi sebaliknya, falaula nafara min kulli firqatin minhum. Apakah tidak ada berangkat dari tiap-tiap golongan, ya? Pertama Allah katakan tidak mesti semuanya, ya, berarti sebagian saja, ya. Lalu Allah jelaskan, tapi jangan sampai juga nggak ada yang ikut, ya. Allah katakan di ayat pertama, di awal ayat ini tidak mesti semuanya ikut, khusus untuk perang-perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun demikian, Allah jelaskan di ayat yang tengah ayat ini, falaula nafara min kulli firqatin minhum. Maka apakah tidak ada berangkat dari tiap-tiap golongan itu, tiap-tiap suku itu sekelompok orang, ya, adanya segolongan liyatafaqahu fid din. Nah, justru sebaliknya ayat ini difahami dan ini yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari, hendaknya dalam setiap peperangan itu yang saraya tadi itu tetap harus ada sekelompok orang yang ikut dalam peperangan, perwakilan daripada kabilah-kabilah yang ada, liyatafaqahu fid din. Nah, di sini diartikan liyatafaqahu fid din itu Bapak Ibu bukan belajar agama, tapi ikut perang. Tujuannya agar mereka semakin yakin dengan agama ini, melihat betapa Allah memberikan kemenangan dalam setiap peperangan. Ya, supaya yakin melihat lemahnya musuh, melihat kuat dan bersemangatnya umat Islam dalam peperangan, melihat bagaimana Allah membuktikan janjinya ketika seseorang berjihad di jalan Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud di sini dengan liyatafaqahu fid din. Supaya dengan adanya sebagian yang pergi perang itu, mereka bertafakuh dalam agama, kemudian ketika mereka kembali, waliyunziru qaumahum, dan supaya mereka memberi peringatan, memberi cerita kepada kaumnya, menceritakan ternyata benar ya. Kalau kita ikut perang itu akan Allah bela, akan Allah menangkan. Ternyata benar Allah memberikan pertolongan dengan membuat pasukan musuh kocar-kacir. Kita melihat negeri-negeri lain. Ya, intinya apa? Proses yang mereka lalui dalam peperangan itu merupakan tafakuh fid din begitulah. Jadi kebalikan dari yang sebelumnya Bapak dan Ibu ya. Tujuannya adalah ketika sebagian yang ikut perang ini kembali, mereka dapat memberikan peringatan kepada kaumnya, menceritakan apa yang mereka lihat dalam peperangan tersebut. Idza raja'u ilaihim, jika mereka nanti telah kembali kepada mereka, la'allahum yahdharun. Mudah-mudahan mereka menjaga dirinya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada dua ya yang bisa saya perjelas di sini. Meskipun banyak sekali pendapat ya, kalau kita lihat di tafsir At-Tabari ini ada 5 pendapat. Ya, tapi 2 pendapat ini yang mungkin bisa dijadikan kesimpulan untuk memahaminya. Meskipun Al-Imam At-Tabari memilih pendapat yang kedua tadi, bahwasanya maksud daripada ayat ini menjelaskan setelah Nabi tidak lagi ikut dalam peperangan, eh, eh, banyak orang juga tidak ikut perang, tapi Nabi mengingatkan mereka hendaknya memang tidak tidak mesti ikut semuanya kata Nabi ya, tidak mesti sekarang kalian ikut semua dalam peperangan itu, tapi hendaknya tetap ada sebagian orang yang ikut perang dari masing-masing kabilah, dari masing-masing kaum
supaya yang ikut itu bisa bertafakuh dalam peperangan tersebut. Dan kemudian ketika mereka kembali, mereka menyampaikan cerita kepada kaumnya bagaimana mereka lihat dalam peperangan tersebut janji-janji Allah itu benar ya. Itu pemahaman yang diambil oleh At-Tabari. Tapi kalau pemahaman yang jamak yang biasa selama ini kita dengar ada pemahaman yang pertama tadi bahwasanya ayat ini menjelaskan tidaklah mesti semua orang ikut berperang ya. Karena tadi takut diancam sebagai orang munafik ya. Mereka semua berbondong-bondong perang. Setelah perang Tabuk itu tidak ada perang kecuali mereka pasti ikut semua. Nah, diingatkan oleh Allah dengan ayat ini tidak mesti semuanya ikut. Wahai manusia begitu ya. Harus ada sebagian yang tetap tinggal di rumah, ya. Jangan karena kalian euforia, karena tadi takut dianggap munafik, tiba-tiba begitu disuruh perang, malah semuanya keluar dari rumah. Kosong kota Madinah, tidak ada yang tinggal bersama Rasulullah, belajar. Karena bisa jadi ketika mereka semua di peperangan, eh, datang turun wahyu kepada Nabi, maka dengan adanya yang tinggal sebagian di kota Madinah, ada yang belajar, ada yang menuntut ilmu supaya nanti begitu orang-orang yang perang itu pulang, ya ada yang mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu agama yang mereka timba dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la'allahum yahdharun mudah-mudahan mereka bisa menjaga diri mereka. Bapak dan Ibu rahimakumullah, sekali lagi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, kebetulan ya kita berjumpa dengan ini yang banyak sekali pemahaman. Jadi kita memang tidak bisa memahami Al-Quran ini dengan terjemahan saja. Karena ternyata terjemahan yang kita baca itu bisa melenceng artinya atau minimal membuat pemahaman kita dangkal sekali atau terbatas sekali. Padahal ayat Al-Qur'an ini bisa difahami dari berbagai sisi. Bisa dua sisi, bisa tiga sisi, bisa empat sisi ya. Dan seseorang tidak dikatakan bisa mentafsirkan Al-Qur'an atau bisa mentakwilkan Al-Qur'an sampai dia bisa memandang, memberikan pendapat dari banyak sisi ya. Seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi inilah pentingnya kita mentadaburi Al-Qur'an, terutama menggunakan referensi yang mu'tabar sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas ya. Termasuk saya pribadi Bapak dan Ibu yang selama ini memahami hanya satu sisi, ya sekarang saya tidak lagi memahami satu sisi ya. Saya bisa memahami lebih banyak sisi setelah membaca penjelasan para ulama-ulama tafsir, ulama-ulama takwil tentang suatu ayat yang kita pelajari. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya cukup panjang ya. Meskipun sebetulnya sangat singkat dibanding dengan apa yang bisa kita gali, bisa kita dapatkan pelajaran, hikmah, mauizah dari ayat-ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini. Namun karena waktu barangkali yang membatasi kita, maka saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Bapak dan Ibu. Dan saya mohon maaf mungkin tadi ya karena memang waktu yang terbatas untuk membaca semua referensi, jadi mungkin kurang jelas, kurang gamblang penyampaiannya. Tapi poin-poinnya mudah-mudahan sudah didapat oleh Bapak dan Ibu. Bahwasanya di ayat 118 itu bercerita tentang tiga orang sahabat Nabi ya, yang tadi telah kita sebutkan namanya, yaitu Ka'ab bin Malik, kemudian siapa tadi lagi? Mararah ya. Mararah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah yang tidak ikut dalam perang Tabuk tapi juga tidak buru-buru minta maaf ya, menyatakan taubat yang kemudian akhirnya diboikot oleh Rasulullah dan para sahabat, tidak diajak bicara selama 50 hari, 50 malam ya, sampai akhirnya mereka merasakan dunia itu begitu sempitnya ya, padahal dunia itu luas. Ya, karena kemana mereka pergi tidak ada yang menegur, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang ngasih senyum, bahkan salam pun nggak dijawab, ya. Bahkan Nabi pun nggak mau memandang kepada mereka, ya. Eh, Lalu akhirnya Allah berikan taubat kepada mereka. Di sini juga Allah perintahkan kepada kita untuk hidup bersama, bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 110 Allah juga jelaskan tidaklah pantas orang-orang Madinah, orang-orang Arab yang ada di sekitarnya untuk tinggal di rumah, tidak ikut bersama Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena di samping itu berarti bermaksiat kepada Rasulullah. Yang kedua juga karena berarti akan rugi, hilang kesempatan mencari pahala. Karena tidaklah seseorang ikut dalam medan peperangan itu, tidaklah rasa haus yang dirasakan, lapar yang dia tanggung, kesusahan, ya, kesengsaraan, kecuali semua itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk infak ya, kecilnya, besarnya, termasuk perjalanan yang berat, lembah gunung yang didaki, jurang yang dituruni, kecuali semua itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir
122 Allah di sini menjelaskan tadi ada dua pendapat kita sampaikan. Pendapat yang pertama, tidak mesti semua orang ikut perang, harus ada yang tinggal di kota Madinah untuk belajar menuntut ilmu. Nah, kalau kita bawakan ke zaman sekarang ya begitu juga ya, tidak mesti semua orang nanti kalau ada perang ikut semua peperangan, tetap harus ada orang yang fokus di dalam belajar dan menuntut ilmu. Atau pemahaman kedua yang tadi dipilih oleh Al-Imam Tabari, tidak mesti semua orang ya tinggal di rumah karena memang tidak wajib lagi semuanya ikut perang yang terutama yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti tidak ada yang ikut perang begitu. Tetap harus ada sekelompok orang yang mewakili semua kabilah untuk ikut dalam peperangan meskipun tidak diikuti oleh Rasulullah SAW secara langsung supaya yang pergi itu bisa melihat fenomena-fenomena yang menambah iman mereka, memperkuat agama mereka dan supaya begitu mereka kembali dari medan pertempuran bisa menyampaikan cerita, mengingatkan, menguatkan iman orang-orang yang tidak ikut. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pelajaran, hikmah, mauizah dari ayat ayat 118 dan 122 yang kita tadabbur ini. Besok insya Allah kita akan tutup tadabbur ini, menutup atau mengakhiri surat At-Taubah ya. Insya Allah besok selesai dan kita selanjutnya akan pindah ke surat Yunus. Barakallahu lakum. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya, salah khilaf ucapan dan perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.